Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Saya sebetulnya sangat senang sekali bertemu dengan antum, ya, wajah-wajah yang bercahaya. Kalau seandainya masjid ini dimatikan lampunya, sudah cukup wajah antum menerangi masjid ini. Maka kebahagiaan yang tersendiri bagi saya pribadi bertemu dengan ikhwah yang jauh, ya, di dalam hutan menuntut ilmu. Ini merupakan, ya, semangat yang luar biasa bagi seorang dia bekerja dan sekaligus dia menuntut ilmu, dan ini merupakan hal yang luar biasa. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ada seorang nabi yang memiliki banyak sifat yang Allah puji di dalam Al-Quran. Di antara sifat yang Allah puji di dalam Al-Quran, Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl. Allah mengatakan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi tabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah seorang imam dan seseorang yang taat, lurus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidaklah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Ibrahim. Pertama kata Allah, Nabi Ibrahim itu adalah imam. Imam bagi kaum mukminin, imam bagi umat dunia. Sehingga para nabi-nabi dan para rasul-rasul itu semuanya kembali kepada Nabi Ibrahim. Maka surur, ya, Bani Israel, karena Allah utus semua nabi-nabi dan rasul itu semuanya dari Bani Israel. Cuma hanya satu dari bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah Bani Israel itu dimulai dari anaknya Nabi Ibrahim, yaitu Ishak. Dan sejarah bangsa Arab itu dimulai dari anaknya Nabi Ibrahim, yaitu Ismail alaihissalam. Makanya semua nabi, semua rasul dari Bani Israel itu bapak mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena nabi keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Maka Allah katakan sesungguhnya Ibrahim ini sebagai umat, ya, karena beliau memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Banyak sifat-sifat yang mulia tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya Allah katakan beliau imam qanitan. Beliau orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, beliau tidak melakukan kesyirikan, berada di dalam agama yang lurus. Makanya keliru besar orang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah menyembah selain Allah. Sering kita dengar di buku-buku, sering kita baca, ya, di buku-buku Nabi Ibrahim pernah mencari Tuhan, mencari matahari. Ketika matahari itu tenggelam, kata Nabi Ibrahim, ini bukan Tuhan saya. Kemudian lihat bulan. Kemudian ketika bulan hilang, kata Nabi Ibrahim, ini bukan Tuhan saya. Kemudian lihat bintang terus. Sebetulnya ini keliru. Nabi Ibrahim dari sejak kecil beliau tidak pernah menyekutukan Allah.
Dari sejak kecil beliau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya ketika melihat matahari, Nabi Ibrahim menantang orang-orang kaum beliau. Ketika kaum beliau itu ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari, beliau tantang. Kata beliau, kalau benar ini Tuhan, ya matahari ini Tuhan, maka dia tidak akan lenyap. Di mana dia? Di waktu malam hari. Kalau benar bulan ini adalah Tuhan, maka dia tidak akan lenyap di siang hari. Nabi Ibrahim berhujjah dengan akal agar memahamkan kaum mereka bahwasanya yang kalian sembah ini bukanlah Tuhan. Dari awal Nabi Ibrahim alaihissalam beliau tidak pernah menyekutukan Allah. Makanya di dalam ayat ini Allah katakan Hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu lurus dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sifati juga dalam ayat ini Nabi Ibrahim adalah hamba Allah yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Makanya Allah pilih dia, kata Allah, dan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim petunjuk jalan yang lurus. Kemudian setelah itu apa? Apa yang beliau dapatkan? Kemudian kata Allah, summa atainahu fid dunya hasanah. Dan kami berikan Ibrahim kedudukan di dunia ini, ya, kedudukan yang baik. Para ulama mengatakan bahwa Nabi Ibrahim di dunia ini diterima oleh semua agama. Tidak ada agama di dunia ini kecuali memuliakan Nabi Ibrahim. Makanya berkata Qatadah, laisa min ahli din illa yatawallahu wa yardah. Kata beliau, tidak ada umat di dunia ini, baik itu agama Yahudi, Nasara, bahkan orang musyrik pun, mereka semuanya memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan orang musyrik, walaupun mereka dalam kesyirikannya pada zaman Nabi SAW, mereka mengaku bahwasanya mereka senantiasa berada pada agama Nabi Ibrahim. Orang-orang musyrik itu mengaku bahwasanya kami ini adalah agamanya Nabi Ibrahim. Bahkan mereka menuduh Nabi Muhammad bukan berada di dalam agama Nabi Ibrahim. Makanya kalau Anda lihat orang musyrik zaman dahulu haji mereka. Sebelum Nabi mensyariatkan haji mereka. Karena haji itu syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berhaji, ya, mereka tawaf, ya, mereka sa'i, kemudian mereka wukuf, ya. Itu dilakukan oleh orang zaman dahulu. Kenapa? Karena itu adalah peninggalan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kata Qatadah, tidak ada semua umat beragama kecuali mereka memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kata Allah, kami berikan kedudukan yang tinggi di dunia, dipuji oleh orang. Wa innahu fil akhirati minas salihin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian Nabi Allah pun memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka banyak sekali pelajaran tauhid yang bisa kita ambil. Ada 4 ujian yang sangat dahsyat dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya akan ambil satu dari ujian ini, kemudian kita jelaskan faedah dari tauhid yang kita bisa ambil. Ada 4 ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim dalam hidupnya yang sangat besar. Yang pertama, ketika beliau diusir oleh ayahnya dari rumahnya. Ketika beliau mendakwahkan, mengajak bapaknya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dikeluarkan dari negerinya di Babilonia. Dikeluarkan dari negerinya karena dia menyuruh umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ujian terbesar bagi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meninggalkan istrinya dan anaknya Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim, ya, ketika itu Sarah cemburu, ya. Cemburu kepada Hajar, ya, padahal Sarah menyuruh Nabi Ibrahim menikahi Hajar, ya, karena Sarah tidak punya anak pada saat itu. Disuruh untuk menikahi, ya, Hajar. Ketika Hajar punya anak, maka Sarah cemburu. Dia tidak memiliki seperti yang dimiliki oleh Hajar. Bahkan saking cemburunya Sarah, ya. Kalau seandainya, ya, saya ketemu Hajar, kata Sarah, akan saya cincang-cincang dia. Saking dia cemburunya, ya. Ini istri para nabi, ya. Maka wajar kalau istri zaman sekarang itu cemburu kalau suaminya berpoligami. Ya. Zaman Nabi saja istri Nabi demikian. Tetapi seorang laki-laki tidak boleh dia membenci istrinya kalau istrinya itu marah karena mencintai dia.
Maka ini ujiannya sangat berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang terakhir, ujian peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih anak beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kita akan ambil peristiwa yang terakhir. Setiap peristiwa ini memiliki pelajaran tentang masalah tauhid. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an secara detail. Allah sebutkan di dalam surah As-Saffat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara." Qal ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah ceritakan di dalam Al-Quran, tatkala Ismail itu sampai pada umurnya, maka beliau bersama-sama Nabi Ibrahim berusaha, dan Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian Ismail pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menunggu untuk punya anak itu kurang lebih 80 tahun. 80 tahun beliau menunggu untuk mendapatkan anak. Ketika beliau nikah sama Sarah, tidak mendapatkan anak. Akhirnya beliau menikah dengan Hajar, 80 tahun beliau menunggu berharap punya anak. Allah berikan anak dari Hajar. Dan saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam usia beliau kurang lebih 100 tahun. Dan usia Ismail pada saat itu baru belasan tahun. Dan cinta yang terbesar seorang ayah kepada anaknya di saat anak tersebut sudah usianya antara sebelum balik dan sudah agak besar. Itu cinta yang luar biasa bagi seorang ayah kepada anaknya. Makanya orang itu kalau anaknya meninggal masih dalam perut tidak terlalu bersedih. Tidak terlalu sedih. Dia sedih-sedih tapi tidak terlalu sedih. Atau anaknya baru lahir dia meninggal, tidak terlalu sedih. Tetapi kalau anak itu sudah 7 tahun, 8 tahun, anak itu meninggal, itu kesedihan yang luar biasa. Itu kesedihan yang luar biasa. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, ketika Ibrahim itu sudah tua. Subhanallah. Allah katakan Ibrahim sudah tua. Dan beliau sudah berharap anaknya ini membantu beliau. Ini ujian yang luar biasa. Anda bayangkan, orang tua yang sudah tua, pasti dia berharap anaknya meneruskannya. Apalagi di saat-saat dia sudah tidak mampu lagi, sudah lemah badannya, dia berharap anaknya ini meneruskan pekerjaannya. Dan itu yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ismail membantu beliau. Dan sudah kuat Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi saat itu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam lewat mimpi untuk menyembelih anaknya. Bapak, Ibu, mimpi itu di dalam agama Islam tingkatan wahyu yang terendah. Para anbiya itu, para nabi-nabi dan rasul itu, mereka kalau mendapatkan wahyu tingkatan tertinggi, mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka mendapatkan wahyu melewati perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang paling terendah dari tingkatan wahyu yang Allah sampaikan adalah melewati mimpi. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari tingkatan yang paling rendah, yaitu dari mimpi. Dan beliau tidak mengulangi mimpinya. Pertama kali beliau melihat dalam mimpi beliau, langsung beliau praktekkan. Kenapa? Karena mimpi para nabi-nabi itu hak. Mimpi para nabi-nabi itu benar. Dan sumber wahyu dari para nabi itu berdasarkan mimpi. Adapun zaman sekarang tidak bisa mimpi itu dijadikan dalil. Banyak orang zaman sekarang menjadikan ibadah itu berdasarkan mimpi. Ini tidak benar. Karena sumber kita beragama itu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka banyak kalau Anda lihat dia di TikTok, di Facebook, di Instagram, di YouTube dan semisalnya, kadang orang itu mengatakan saya dapat ajaran baru, dapat salawat baru. Dari mana? Dari Nabi. Saya melihat dari mimpinya. Nabi menyuruh saya demikian.
maka itu tidak bisa dijadikan dalil. Bahkan saking aneh zaman sekarang, mensahihkan hadis, melemahkan hadis, dia lihat dalam mimpinya. Saya bertemu Nabi tadi malam, dia kata Nabi hadisnya sahih, berarti ini sahih kata dia. Maka ini tidak benar, karena ya, di dalam Islam mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil kecuali mimpinya para nabi. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bermimpi untuk menyembelih anak-anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau bermimpi menyembelih anaknya, apa yang beliau katakan? Kata beliau, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi. Beliau katakan, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi. Ini di sini Nabi Ibrahim menggunakan fi'il mudhari. Saya sedang melihat. Padahal mimpi itu telah terjadi. Mimpi itu sudah terjadi. Tetapi kata beliau menunjukkan yakinnya beliau tentang mimpi ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau meminta kepada anaknya dengan kata-kata yang lembut, ya bunayya, wahai anakku. Subhanallah. Biasanya seorang ayah kalau dia minta kepada anaknya biasanya dengan suara keras menyuruh anak. Ya, kenapa? Karena biasanya orang ingin menampakkan dia punya kekuatan. Nak ambilin itu. Ya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dia minta dengan suara yang lembut, ya bunayya, wahai anak. Bagaimana pendapatmu? Ya. Dan ini penting Bapak Ibu. Ya. Kita itu kadang bermusyawarah dengan anak kita, mengajak anak kita bicara. Jadikan ya banyak anak-anak itu menjadi mentalnya itu mental anak kecil walaupun dia sudah besar. Anda punya anak usia 20 tahun, 25 tahun, mentalnya mental anak kecil. Mental seperti anak yang manja. Kenapa? Karena bapak ibunya tidak pernah mendidiknya menjadi laki-laki yang benar. Sering anak itu kadang-kadang ya hadir di majelis ilmu, hadir di majelis bapaknya, sering disuruh untuk pergi ke belakang, tidak mendengarkan perkataan orang-orang dewasa. Biarkan anak itu, kalau ada Anda tamu, kemudian ada anak Anda duduk di samping Anda, biarkan dia duduk, biar dia tahu pembicaraan orang-orang besar. Dengan itu dia paham, nanti suatu saat ketika dia dewasa, dia akan ingat perkataan Anda tersebut. Bahwasanya bapakku semacam ini dulu, bapakku semacam ini. Dia menjadi orang besar. Tapi masalah anak zaman sekarang itu tidak pernah dididik oleh ayahnya. Makanya kalau Anda lihat ya, para sahabat, para tabi'in, mereka bawa anak mereka kemana saja mereka pergi. Kenapa? Karena agar anak itu mengerti pembicaraan orang-orang besar, sehingga dia menjadi orang besar. Maka pada saat itu ya, Nabi Ismail pun mengatakan dengan luar biasa ungkapan ketakwaan. Kata beliau, if'al ya, lakukanlah wahai bapakku apa yang Allah perintahkan kepadaku, niscaya engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya meneruskan setelah itu di dalam sebuah ayat ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kata Allah, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedua-duanya telah berpasrah. Yaitu Nabi Ibrahim mempasrahkan urusannya kepada Allah. Nabi Ismail pun juga mempasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata para ulama ya? Kenapa Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya? Kata para ulama, dibaringkan Nabi Ismail di atas pelipisnya agar Nabi Ibrahim alaihissalam tidak melihat kesakitan anaknya ketika anak itu disembelih. Karena kalau beliau melihat, maka bisa jadi beliau tidak bisa menyembelih anaknya. Maka beliau baringkan di atas pelipisnya. Dan juga agar Nabi Ismail alaihissalam tidak merasakan kesakitan yang sangat dahsyat ketika dia melihat pisau yang akan menyembelihnya. Dan subhanallah Bapak Ibu, ini ayat menjelaskan kepada kita bagaimana tawakalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Betul-betul mereka berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat apa? Di saat mereka beribadah kepada Allah. Di antara kesalahan yang terbesar di kalangan kaum muslimin, di antara tawakal yang salah kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan kita Bapak Ibu bertawakal pada perkara-perkara yang kecil, tetapi tidak pernah bertawakal kepada Allah pada perkara-perkara yang besar. Orang kalau mencari rezeki dia bertawakal, itu suatu yang baik.
Mencari rezeki sesuatu yang baik, dia bertawakal kepada Allah. Mencari jodohnya, ya, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang baik. Tetapi banyak orang itu tidak bertawakal kepada Allah dalam perkara-perkara yang besar. Apa itu perkara-perkara besar? Ketika Anda beribadah kepada Allah. Pernahkah Anda bertawakal kepada Allah ketika Anda salat? Pernahkah Anda bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Anda berpuasa? Pernahkah Anda bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Anda berhaji? Padahal perkara-perkara besar seperti ibadah ini patut kita bertawakal kepada Allah. Banyak amal ibadah itu yang kita ketahui. Banyak sekali amal ibadah itu yang kita ketahui. Kita mengetahui puasa sunnah, kita mengetahui sholat malam, kita mengetahui sholat duha. Banyak sekali amal ibadah yang kita ketahui. Dari amal ibadah yang banyak itu, hanya sedikit yang bisa kita kerjakan. Apa masalahnya? Masalahnya orang itu banyak tidak bertawakal kepada Allah di dalam beribadah. Sholat tahajud, banyak orang tidak bisa mengerjakannya. Padahal dia sholat yang ringan. 2 rakaat kata Nabi. Ya. Kalau nggak bisa 2 rakaat, 1 rakaat cukup. Tetapi subhanallah, banyak orang 1 rakaat ini berat bagi sebagian orang. Padahal dia sangat ringan, tidak membutuhkan dari waktu kita cuma 2 menit. Tetapi kenapa orang itu banyak nggak bisa melakukan? Akibat tawakal yang salah. Tidak pernah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang itu kalau dia paham masalah tauhid yang benar Bapak Ibu, orang itu menjadi orang itu betul-betul bertawakal kepada Allah. Kata para ulama, orang yang bertawakal yang benar adalah ketika terkumpul pada dirinya pertama, menyerahkan urusannya kepada Allah. Semua urusannya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyerahkan urusan kepada Allah ini tidak mungkin bisa kecuali dengan 2 hal. Pertama, Anda harus percaya sama Allah. Anda harus percaya sama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia di antara sifat Allah itu Al-Mudabbir. Allah itu mengatur alam semesta. Anda percaya Allah bisa mengatur alam semesta, bagaimana dengan kita? Tentu sangat mudah bagi Allah untuk mengatur seorang hambanya. Yang kedua, kata para ulama, orang itu harus berhusnudzan. Ya. Tidak mungkin dia bisa menyerahkan urusannya kepada Allah hanya sekedar percaya, tetapi dia harus berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Dan ini erat kaitannya dengan tauhid asma wa sifat. Ya. Maka dia berhusnudzan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doanya. Itu husnudzan. Kalau orang hanya sekedar menyerahkan diri sama Allah, tidak pernah berhusnudzan sama Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bertawakal kepada Allah. Tetapi dia bertawakal kepada Allah, dia serahkan urusannya, kemudian dia berbaik sangka kepada Allah, Allah akan menyelesaikan urusannya. Yang kedua, kata para ulama, badlul asbab. Tidak hanya sekedar menyerahkan urusannya, kemudian yang kedua, orang itu kalau dikatakan dia bertawakal kepada Allah, dia melakukan sebab. Karena sunnatullah, ya, bahwasanya di dunia ini tidak mungkin seseorang itu melakukan sesuatu datang tiba-tiba, ya. Ya, pasti harus melakukan usaha. Ya, makanya ada pepatah sering ya, orang Martapura itu, orang Banjar itu kalau ya istilah guyonan ya, bahwasanya kadang-kadang ya dengan angan-angan yang tinggi tapi tidak benar ya. Sering guyonan ya, diguyonkan kepada orang-orang yang sering malas gitu ya. Kamu keluar dah ya, keluar dari rumahmu, siapa tahu nanti tersepak intan tuh ya terinjak intan kata dia. Nanti kamu menjadi kaya raya. Maksudnya adalah keluar dari rumahnya keinjak intan menjadi kaya raya tanpa melakukan usaha. Orang yang mencari intan aja tidak ketemu-temu ya. Dia jalan langsung ketemu. Ini ungkapan ya orang-orang yang tidak mau berusaha. Di dalam sunnatullah, Allah itu tidak akan memberikan pertolongannya kepada seorang hamba kecuali orang tersebut berusaha. Kalau dia tidak berusaha, Allah Subhanahu tidak akan datang pertolongan tersebut. Rasulullah itu kurang apa tawakalnya? Sampai di titik yang paling terakhir, berdakwah 13 tahun di kota Mekah, diusir. Iya, dicaci maki, dilempari kotoran, disiksa Nabi SAW, bahkan diboikot. Iya, tidak makan kecuali daun-daunan. Iya. Nabi SAW siksaan yang luar biasa. Nabi doanya mustajab, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kufar Quraisy itu menerima dakwah Nabi.
Apa kurangnya Nabi? Sifatnya luar biasa. Al-Amin, orang yang terpercaya, dikagumi oleh orang kufar Quraisy. Tetapi Nabi ketika berdakwah dengan melakukan usaha maksimal, orang kufar Quraisy tidak menerima dakwah Nabi. Tetapi subhanallah, lihat, begitu mudahnya dakwah Nabi, begitu mudahnya dakwah beliau diterima oleh orang-orang Ansar. Nabi tidak membutuhkan bertahun-tahun kepada orang Ansar. Ketika bertemu di musim haji di kota Mekah, bertemu dengan Nabi SAW, Nabi ajarkan Islam, langsung mereka terima. Setelah apa? Setelah maksimal Nabi berdakwah kepada orang kufar Quraisy. Maka sunnatullah Bapak Ibu, kita tidak mungkin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak berusaha. Maka lakukan usaha itu maksimal. Setelah itu Anda serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya pertolongan Allah itu pasti akan datang apapun. Itu konsep di dalam kehidupan Anda. Lakukan usaha itu maksimal, pasti akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep dalam kehidupan. Yang penting Anda maksimal, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibaringkan di atas pelipisnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala ada suruhan, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika nazzil muhsinin. Dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah orang-orang yang berbuat baik. Kemudian kata Allah, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembilan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika nazzil muhsinin. Innahu min ibadina al-mu'minin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau betul-betul pasrah dan Nabi Ismail betul-betul pasrah, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan seekor kambing. Allah gantikan dengan seekor hewan yang mana itu menjadi syariat ibadah kurban. Kata para ulama menjelaskan tentang kandungan ayat ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang ketika dia menyembelih, maka dia harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sembelihan ini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, itu merupakan ibadah. Maka ketika dia ibadah, tidak boleh seseorang itu menyembelih tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang itu menyembelih memperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan sebuah kesyirikan. Banyak pemahaman syirik yang salah di masyarakat kita. Di masyarakat kita itu memahami syirik itu sangat simpel. Apa pemahaman di masyarakat kita syirik itu? Yang penting masih menyembah Allah. Yang penting masih menyembah Allah. Kalau hatinya masih menyembah Allah, maka tidak syirik. Ini pemahaman yang salah. Bukan yang penting hanya menyembah Allah, tetapi juga semua perbuatan kita tidak melakukan kesyirikan. Tidak hanya sekedar hati, tetapi perbuatan juga tidak melakukan kesyirikan. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita sembelihan itu ketika dia diperuntukkan bukan selain Allah Subhanahu wa taala, dia berubah menjadi kesyirikan. Berubah pelakunya menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih ketika diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ada 5 kondisi orang ketika dia menyembelih. Pertama, ada orang itu menyembelih, dia menyebut nama Allah, diperuntukkan untuk Allah. Sembelihan ini benar. Ini sembelihan yang merupakan mendatangkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ada orang itu menyembelih, dia menyebut nama Allah tapi tidak diperuntukkan untuk Allah. Dia menyembelih sapi atau menyembelih ayam, dia katakan bismillah, ini untuk buaya putih di sungai misalnya. Maka ini sembelihan ini syirik. Kenapa? Betul dia menyebut nama Allah tapi dia peruntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, ada orang itu menyembelih. Ya. Dia sembelih, dia tidak menyebut nama Allah tapi diperuntukkan untuk Allah. Tidak menyebut nama Allah tapi diperuntukkan untuk Allah. Maka ketika namanya disebut bukan nama Allah, ini tidak boleh kita makan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. Janganlah kalian memakan, kata Allah, sesuatu yang tidak disebut dengan nama Allah. Makanya sembelihan orang ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasara itu asalnya halal, boleh kita makan. Sembelihan orang ahlul kitab itu, orang Yahudi dan Nasara itu halal, boleh kita makan. Tetapi ketika sembelihan tersebut tidak disebut dengan nama Allah, ketika dia menyebut dengan tidak disebut dengan nama Allah, tidak boleh kita makan. Makanya pada asalnya sembelihan mereka itu halal, boleh kita makan. Tapi ketika mereka menyembelih tidak menyebut nama Allah, tidak boleh kita makan. Maka sembelihan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, kata para ulama, ada orang itu dia menyembelih tidak menyebut nama Allah dan tidak diperuntukkan untuk Allah. Dan ini juga merupakan kesyirikan. Dan yang terakhir, ada seseorang itu menyembelih menyebut nama Allah tapi tujuannya untuk mubah. Tujuannya untuk menerima tamu, tujuannya dia menyembelih untuk diperdagangkan dagingnya, maka ini boleh. Ini diperbolehkan. Oleh karenanya penting, ya, seseorang itu ketika dia menyembelih, dia peruntukkan untuk Allah dan menyebut nama Allah. Maka jangan sampai seseorang itu ketika menyembelih hewan kurbannya, dia tidak menyebut Bismillah, tidak menyebut nama Allah. Walaupun para ulama berselisih tentang masalah mengucapkan Bismillah pada hewan sembelihan. Para ulama mengatakan bahwasanya menyebutkan bismillah pada hewan sembelihan itu, sebagian ulama memandang itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Bahkan sebagian ulama memandang itu sebuah rukun. Artinya siapa saja yang menyembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka sembelihannya menjadi bangkai. Sembelihannya tidak bisa dimakan. Sebagian ulama memandang bahwasanya menyebut nama Allah ketika menyembelih itu hukumnya wajib. Artinya, kalau dia menyembelih tidak menyebut nama Allah dengan sengaja, sembelihannya bangkai. Tapi kalau dia menyebut nama Allah ketika dia menyembelih, ya, maka sembelihannya halal. Atau dia lupa menyebut nama Allah tidak sengaja. Dia lupa, tidak sengaja, tidak tahu. Ketika dia menyembelih, maka sembelihannya pun juga halal. Ini bedanya. Ketika orang mengatakan sembelihan itu harus menyebut bismillah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan sunnah. Tapi intinya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita menyembelih sesuatu kecuali hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam itu sangat perhatian apa yang dimakan. Apa yang dimakan oleh manusia. Karena apa yang dimakan ini Bapak Ibu mempengaruhi doa seorang muslim kepada Allah. Makanya Nabi SAW menyebutkan ada seorang laki-laki, kata Nabi SAW, as'asa akbar yamuddu yadayhi ila sama. Kata Nabi, ada seorang laki-laki safar, dia berjalan di dalam safarnya, kemudian rambutnya kusam, penuh dengan debu. Orang itu kalau dia safar, itu tanda orang itu dikabulkan doanya. Karena salah satu sebab dikabulkan doa itu adalah safar. Kata Nabi, 3 doa yang tidak pernah tertolak. Di antaranya ada doa ketika waktu safar. Anda dari tambang balik ke rumah Anda, di perjalanan Anda berdoa, itu waktu mustajab. Waktu Anda mustajab. Kemudian orang ini dalam kondisi safar. Kemudian kata Rasulullah SAW, dia ini yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit. Subhanallah. Mengangkat kedua tangannya ke langit. Di antara sebab dikabulkan doa, kita berdoa itu dengan mengangkat kedua tangan. Itu sebab dikabulkan doa. Kemudian apa yang dia mulai doanya? Dia mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Subhanallah. Sebab-sebab dikabulkan doa itu seseorang memulai doanya dengan memuji Allah. Orang ini menyebut Asmaul Husna, menyebut nama Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kemudian dia ulang permintaannya 3 kali. Dan sunnahnya kita berdoa itu mengulang permintaan kita tiga kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini merengek-rengek seperti anak kecil. Dan Allah itu senang kepada hambanya ketika berdoa seperti anak kecil merengek-rengek kepada orang tuanya untuk diberikan sesuatu. Allah senang ketika hamba itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, orang ini melakukan sebab-sebab dikabulkan doa. Tetapi apa kata Nabi SAW? Mat'amu haram,
wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanannya haram, minumannya haram, kemudian diberi gizi dari sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dia melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa akibat sesuatu yang dimakan, sesuatu yang haram. Entah itu haram dari zat makanan itu sendiri atau haram dari penghasilan yang dia dapatkan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan doanya lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, sesuatu yang dimakan itu mempengaruhi doa seorang hamba kepada Allah dan mempengaruhi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mustahil orang yang makan dari sesuatu yang haram dia semangat beribadah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia makan. Makanya ketika Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Kata Allah, wahai para rasul-rasul, makanlah kalian dengan makanan yang baik, wa'malu salihah, dan beramal solehlah kalian. Lihat, di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan amal saleh dengan makanan yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para rasul, makanlah kalian makanan yang thayyib, makanan yang halal, wa'malu salihah, beramal salehlah. Mafhum dari ayat ini, orang yang memakan dari sesuatu yang haram susah dia beramal. Hatinya susah untuk beramal saleh. Makanya Anda lihat orang-orang yang mencari rezeki dari sesuatu yang haram atau memakan dari sesuatu yang haram, malas dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sunnatullah. Orang memakan dari sesuatu yang haram tidak tergerak hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di pelajaran peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengingatkan kita tentang peristiwa penyembelihan, bahwa sembelihan itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak diperuntukkan untuk yang lainnya. Karena Islam itu sangat memperhatikan apa yang dimakan oleh hambanya, oleh orang-orang kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ada seorang makhluk menyekutukan Allah walaupun itu dalam sembelihan. Karena sembelihan itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang Anda sampaikan. Mungkin sisa waktu yang ada, silahkan kalau ada yang mau bertanya, tafadhal. Ya. Baik. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, kalau misalkan kita kan makan daging atau sesuatu yang disembelih, nah kita nggak tahu kalau itu belum dibismillahin atau membaca kalimat Allah kan, itu hukumnya gimana Ustaz? Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus. Beliau menanyakan bagaimana kita memakan sesuatu daging kita tidak tahu apakah disebut nama Allah atau tidak. Pertama, dilihat kalau kita itu berada di negara muslim seperti Indonesia, ya, negara muslim atau di tempat-tempat muslim, maka ya pada asalnya itu disebut dengan nama Allah. Pada asalnya disebut dengan nama Allah. Maka tidak perlu kita datang kepada penjualnya, ini tadi nyembelihnya pakai nama Allah apa tidak. Yang ada kita diusir dari ya. Tetapi ya, kalau itu di negara muslim, di tempat muslim, maka cukup negara tersebut sebagai ya jaminan bahwasanya disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di tempat-tempat yang misalnya minoritas, kemudian di sana kita tidak tahu itu disembelih dengan nama Allah atau tidak, maka Anda menyebut bismillah ketika memakannya. Ketika itu ada sembelihan orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, dan Anda tidak tahu dia menyembelih nama Allah apa tidak, Anda menyebut bismillah ketika memakannya. Tapi kalau Anda tahu pasti dia ini menyembelih bukan dengan menyebut nama Allah, tidak boleh kita makan. Tapi kalau kita tidak tahu dan kita berada di tempat minoritas, maka kita menyebut bismillah. Ya. Jadi dilihat kondisinya Pak. Kalau kita berada di tempat orang muslim, tidak perlu lagi, ya langsung saja makan. Tapi kalau kita berada di tempat orang minoritas, yaitu orang Yahudi dan Nasara misalnya, kita tidak tahu dia menyembelih bismillah atau tidak, kita sebut bismillah ketika kita makan. Tapi kalau kita tahu orang ini sudah jelas tidak menyebut nama Allah, maka tidak boleh kita makan. Wallahu a'lam. Baik.
Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, apa hukum orang yang memiliki uang tapi tidak berkorban? Taib. Pertama, berkorban itu khilaf Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya. Ada ulama mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Walaupun saya pribadi condong kepada pendapat yang mengatakan berkorban itu hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Berdasarkan hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Nabi SAW pada bersabda, kata beliau, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum ayudhi, fala yamus min sya'rihi wala min bashari syai'a." Kata Nabi SAW, jika masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan salah satu di antara kalian ingin berkorban, wa arada. Kata arada itu kehendak. Kehendak dalam bahasa Arab biasanya itu menunjukkan hukum itu sunnah, bukan menunjukkan sebuah kewajiban. Tetapi subhanallah, berkorban itu sangat ditekankan dalam Islam, karena kurban itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkorban dengan 2 ekor kambing. Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain. Nabi SAW beliau berkorban dengan 2 ekor kambing yang bertanduk. Nabi SAW, padahal Nabi itu disifati apa? Beliau disifati, kata Aisyah, kadang 1 bulan kami tidak menyalakan kompor, kata Aisyah. Tidak ada yang sesuatu yang bisa dimakan kecuali air dan kurma. Nabi SAW disifati oleh para sahabat, kasur beliau kana fi Rasulullah SAW min udumin wa hashwu min lif. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya kasur Nabi SAW terbuat dari kulit dan diisi dengan serabut-serabut, dengan daun-daunan. Di situ Nabi tidur. Bahkan disifati bejana Nabi SAW, bejana yang penuh dengan tambalan, pecah ditambal. Kita bejana kita kalau pecah kita ganti. Piring kita kalau pecah kita ganti. Nabi bejana beliau pecah beliau tambal. Walaupun demikian Rasulullah SAW berkorban dengan 2 ekor kambing. Kadang rumah kita itu lebih besar daripada rumah Rasulullah. Kasur kita itu lebih empuk daripada kasur Rasulullah SAW. Rumah kita itu lebih nyaman daripada rumah Nabi SAW. Dan kita itu sering kali kenyang dalam memakan sesuatu makanan. Nabi tidak pernah kenyang. Kata Aisyah, "Ma syabi'a Rasul min khubzin wala lahmin." Nabi tidak pernah memakan roti, tidak pernah beliau kenyang makan roti, tidak pernah Nabi itu kenyang makan daging kecuali ada tamu. Ada tamu baru Nabi bisa kenyang. Kalau tidak ada tamu, tidak pernah Nabi itu kenyang makan roti dan tidak pernah kenyang makan daging. Walaupun demikian Rasulullah bisa berkorban dengan 2 ekor kambing. Kita yang setiap hari kenyang ini kadang-kadang tidak bisa berkorban. Lain halnya orang tersebut tidak mampu, ini lain pembahasannya. Tapi orang itu mampu, maka kadang-kadang orang kaum muslimin itu butuh digerakkan. Butuh digerakkan semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut harta Anda tidak diganti oleh Allah. Anda berkorban, harta Anda pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang lebih baik. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, masih adakah orang di zaman sekarang mendapatkan mimpi atau petunjuk dari mimpi dari Allah? Pertama, mimpi itu ada 3 macam. Pertama, mimpi itu disebut dengan ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi benar itu seperti apa, Ustaz? Mimpi yang mendatangkan ketenangan dalam hati. Ya, kemudian ketentraman di dalam jiwa. Itu mimpi baik. Disebut dengan mimpi yang benar. Maka itu datang dari Allah. Yang kedua, ada mimpi itu yang disebut dengan datang dari syaitan. Mimpi yang tidak benar. Itu datang dari syaitan. Seperti apa? Mimpi yang mendatangkan kegelisahan. Apa saja? Orang mimpi datang kegelisahan, dikejar hantu. Ketika nambang jatuh dari tambang misalnya. Maka itu apa? Itu mimpi jelek, itu datang dari syaitan dan itu tidak benar. Itu mimpi tidak benar, yang membawa kepada ketakutan pada orang yang melihatnya. Maka mimpi semacam ini tidak boleh diceritakan. Tidak boleh diceritakan. Kemudian yang ketiga adalah disebut dengan adghasul ahlam, bunga mimpi. Anda sebelum tidur menghayal nikah istri 2, akhirnya dalam mimpinya nikah Maka ini disebut dengan bunga mimpi. Anda menghayal sebelum tidur punya rumah dan semisalnya. Kemudian terbawa dalam mimpi Anda punya rumah yang megah dan semisal. Ini disebut dengan bunga mimpi. Dan ini tidak memiliki sesuatu apapun. Maka yang memiliki makna adalah mimpi yang pertama tadi itu shadiqah. Seseorang
melihat dalam mimpinya, mendatangkan ketenangan dalam mimpinya, itu mimpi yang benar. Tetapi permasalahannya, mimpi yang kita lihat itu banyak orang tidak mengerti penafsirannya. Tidak semua orang bisa menafsirkan mimpi. Bahkan sahabat Abu Bakar saja tidak bisa menafsirkan mimpi. Ya, karena orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki ketakwaan. Tetapi yakinlah kalau mimpi itu mendatangkan ketenangan pada hati Anda, itu pasti mimpi baik. Tetapi apa maknanya? Wallahu a'lam. Tetapi kalau mimpi yang berdasarkan mimpi itu berdampak adanya syariat baru, ada ibadah baru, maka itu mimpi itu datang dari syaitan. Ustaz, yang dia lihat itu nabi. Betul, nabi, syaitan tidak bisa menyerupai nabi, betul. Syaitan itu tidak bisa menyerupai nabi, tapi syaitan itu bisa dia mengaku sebagai nabi. Dia tidak bisa menyerupai fisik nabi, tidak bisa. Tapi dia bisa datang, ya, kemudian ya mengaku-ngaku sebagai nabi. Kalau Anda tidak pernah mengetahui syama'il, tidak pernah mengetahui sifat-sifat fisik Nabi, Anda akan mudah ditipu oleh syaitan. Ya, syaitannya datang, ya, kulitnya hitam seperti orang Afrika, saya adalah Nabi. Anda kalau tidak pernah mendengar sifat-sifat Nabi, oh betul ini Nabi, tidak mungkin demikian. Ya, maka seseorang kalau dia tahu, ya, dia harus mengerti dulu sifat Nabi, fisik Nabi. Seperti apa fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada buku namanya Syama'il Muhammadiyah. Fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan badan Nabi, kulit Nabi, mata Nabi, ya, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badan beliau seperti apa. Maka kalau kita mengerti fisik Nabi, kemudian ada seseorang melihat Rasulullah SAW dalam mimpinya, maka itu betul Rasulullah. Tapi kalau orang itu tidak pernah melihat Nabi, maka bagaimana dia bisa memastikan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya berkurban tapi belum berakikah? Apa hukumnya berkurban tapi belum berakikah? Boleh. Seseorang boleh dia berkurban, ya, walaupun dia belum berakikah. Kenapa? Karena berkurban dan berakikah itu sama-sama hukumnya sunnah. Berkurban itu sunnah, berakikah itu sunnah. Tetapi mana yang lebih didahulukan, akikah apa kurban? Kalau orangnya sudah besar, maka didahulukan kurban. Tapi kalau masih kecil, masih anak misalnya, Anda ingin berkurban untuk anak Anda, tapi sekaligus saat itu anak Anda lahiran, mana yang didahulukan? Maka dahulukan akikah. Ya, dahulukan akikah karena akikah datang pada waktunya. Tetapi kalau sudah orang itu besar, kemudian dia ingin berkurban atau berakikah untuk dirinya, maka disuruh orang tersebut untuk berkurban karena perintah kurban lebih didahulukan di sini karena datang pada waktunya. Dan apakah boleh digabungkan kurban dengan akikah? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terjadi khilaf di kalangan ahlul ilm. Apakah boleh seseorang niat kurban sekaligus niat akikah? Pendapat yang paling benar, wallahu a'lam, ya, tidak bisa digabungkan antara kurban dengan akikah. Karena berbeda dua maksud, dua tujuan. Berkurban tujuannya adalah seseorang berkorban untuk dirinya sendiri. Adapun berakikah adalah seseorang menyembelih seekor hewan untuk, ya, kelahiran seorang anak. Sehingga ini dua tujuan yang berbeda, maka sebagian ulama mengatakan tidak bisa digabungkan, dan itu yang pendapat yang paling berhati-hati. Hendaknya seseorang berkorban tersendiri, berakikah tersendiri. Tapi kalau seandainya akikah dan korban datang di waktu bersamaan, contoh saya dapat anak di saat bulan Zulhijjah ini, dan saya tidak memiliki uang kecuali bisa berkorban hanya 1 ekor kambing. Mana yang saya dahulukan? Mengakikahi anak saya atau saya berkorban untuk diri saya? Maka mengakikahi anak itu juga didahulukan. Ya, didahulukan pada kondisi semacam ini. Kalau bisa dia berkorban dan mengakikah, itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa, maka dia dahulukan akikah dalam kondisi semacam ini. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain? Cukup? Boleh minta nasihatnya, ini kan khususnya untuk karyawan Palma ini kan sistem kerjanya 12 jam, hari 12 jam atau 13 jam. Boleh minta nasihat agar semangat dalam menuntut ilmu, khususnya bisa ikut kajian rutin di Thomas ini. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban.
Jadi menuntut ilmu itu bukan perkara yang sunnah, tetapi perkara yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Maka di dalam menuntut ilmu, hadir kajian yang ada diadakan di masjid ini merupakan sebuah kebaikan yang luar biasa. Anda dapatkan keberkahan ilmu itu luar biasa. Anda dapatkan keberkahan itu kepada Anda, kepada istri Anda, kepada anak Anda. Karena ilmu itu membawa keberkahan. Ya. Dan tidak ada cara yang termudah kata para ulama masuk surganya Allah kecuali dengan menuntut ilmu. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Di sini dikatakan nakirah. Man salaka tariqan, nakirah itu ya, kata para ulama segala sesuatu bentuk nakirah dalam bentuk isbat menunjukkan keumuman. Artinya orang menuntut ilmu itu tidak diharuskan dia ketika dia menuntut ilmu itu dia paham. Sekedar dia hadir di majelis ilmu, dia datang di majelis ilmu, walaupun ketika datang langsung nguap, dia langsung tidur. Ya, sekedar dia datang menuntut ilmu, dia mendapatkan pahala ini, masuk surga. Ya. Dan orang bertingkat-tingkat yang hadir di majelis ilmu itu ada yang duduk ya, perhatian sama ustadznya nyatat. Ada yang duduk di majelis ilmu, otaknya langsung ngayal ya, mungkin ditambang, dia macam ada. Ada orang yang hadir di majelis ilmu, ya pikirannya keluarga, macam-macam. Ketika orang hadir di majelis ilmu, tidak semua orang pada satu fokus pada seorang ustadz yang menyampaikan. Tetapi kata Nabi, siapa saja keadaannya seperti itu, apapun keadaannya kata Rasulullah, dia datang menuntut ilmu, maka dimudahkan baginya jalan menuju surga. Anda hidup di dunia ini untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Anda mencari rezeki, ya, berusaha, tujuannya apa? Satu, memberikan nafkah kepada keluarga, yang intinya adalah Anda nanti bisa membawa Anda kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan cara termudah itu ada di hadapan Anda. Maka luangkan waktu kita walaupun sebentar, 10 menit, 15 menit kita hadir di majelis ilmu. Karena manusia ini butuh namanya siraman rohani. Ya, hati ini kering. Orang itu kalau dia tidak hadir di majelis ilmu menjadikan hatinya kering, ya. Dan orang yang hadir di majelis ilmu selalu, ya, dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu dia mendapatkan keberkahan, ya, di dalam kehidupannya. Maka banyak keberkahan yang Anda dapatkan di majelis ilmu. Jangan sekali-kali Anda mengharamkan diri Anda. Kalau seandainya tidak bisa hadir di masjid karena kecapean yang sangat berat, maka sisakan waktu Anda, mungkin Anda mendengar kajian atau Anda membaca sebuah artikel yang berkaitan dengan ilmu. Intinya, ya, apapun keadaan kita, sisakan waktu kita walaupun 1 menit. Walaupun 1 menit kita menuntut ilmu dalam sehari tersebut. Entah itu kita dengan membaca sesuatu yang bermanfaat, atau kita ya mendengarkan ya audio atau video, atau kita hadir di majelis ilmu. Maka jadikan waktu Anda 1 menit, 5 menit dalam kehidupan Anda, itu menjadikan kehidupan Anda berkah. Dan keberkahan ini tidak hanya Anda dapatkan, anak Anda dapat keberkahan, istri Anda mendapatkan keberkahan. Makanya Bapak Ibu, di dunia ini bukan masalah orang tersebut ya banyak harta. Di dunia ini bukan masalah orang tersebut banyak memiliki dunia, tidak. Di dunia ini paling terpenting orang itu bagaimana diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia hidupnya ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun masalah kita di dunia ini, kalau kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menyelesaikannya. Walaupun masalah itu masalah yang sangat kecil. Tetapi walaupun masalah Anda sangat besar, ya, yang Anda hadapi, tapi Anda diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda bisa keluar dari masalah Anda. Makanya di dunia ini bukan masalah di dunia ini bukan masalah besar atau kecil, tidak. Di dunia ini permasalahannya Anda itu diberi taufik oleh Allah atau tidak. Kadang orang itu bercerai dengan istrinya kadang-kadang dari masalah yang sepele. Masalah yang sepele. Dia punya harta, apa saja dibahagiakan istrinya, tapi dia bercerai dengan istrinya. Kenapa? Karena dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan rumah tangganya. Kadang orang itu tidak punya uang, tidak punya harta, tapi hidupnya bahagia. Padahal masalah yang dia hadapi banyak, ditagih utang di sini, banyak sekali masalah yang dia hadapi. Tapi Allah berikan taufik di dalam kehidupannya. Ya, maka dia keluar dari permasalahannya. Makanya di dunia ini bukan masalah kecil atau besarnya masalah, tapi Anda itu diberi taufik oleh Allah apa tidak? Anda itu diberi petunjuk oleh Allah atau tidak di dalam kehidupan Anda. Ini yang terpenting. Nah, di antara orang yang selalu mendapatkan taufik adalah orang yang hadir di dalam majelis ilmu.
Maka orang yang hadir majlis ilmu itu orang yang selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dan doa kepada majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.